Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, kunna bikhair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk tahun ini insyaallah kita akan belajar bersama dengan format yang baru, dan mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi kalian. Kalau dulu kita belajar PAI itu dipisah-pisah antara akidah, kemudian ada hadis, akhlak, ada fikih, tarikh, dan bahasa Arab. Untuk di masa pandemi ini, pembelajaran akan digabung menjadi satu dengan satu guru, yaitu dengan nama PAI digabung jadi satu. Dan dalam seminggu ini kita ada tiga pertemuan, dan setiap jamnya akan kita gunakan untuk masing-masing mapel. Jadi bisa jadi dalam satu minggu kita hanya belajar 3 mapel saja dari bidang PAI itu, yaitu umpamanya minggu ini kita akan belajar tarikh, hadis, kemudian akidah, dan minggu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang lainnya. Begitu saja, mari kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tarikh, dan tentunya apa yang akan kita pelajari di hari ini. Mau belajar apa ya? Yang pertama, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana Islam itu kok bisa tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Kemudian dari situ kita akan membagi ke dalam beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah metode penyebaran Islam sendiri. Yang kedua, Islam di Eropa. Kemudian Islam di Afrika bagaimana, Islam di Asia, dan yang terakhir adalah Islam di Indonesia. Nah, oke, kita akan langsung saja fokus ke satu judul, yaitu metode penyebaran Islam, sebelum kita membahas penyebaran Islam di berbagai belahan dunia yang lain. Oke. Ayol ikhwah, dakwah Islam atau dakwah Islam ya, atau dakwah tauhid yang biasanya juga orang-orang menyebutnya seperti itu bermula semenjak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan kemudian mendapatkan wahyu untuk menyebarkan agama tauhid ini atau Islam, yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk keluarganya, dan kemudian dilanjutkan ke penduduk Makkah atau penduduk Quraisy. Setelah beberapa tahun berdakwah dan mengalami banyak penolakan dari penduduk Quraisy, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di Madinah inilah selama 11 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana, dakwah Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, mulai dari Khulafa Rasyidin, yaitu Khalifah yang 4, dilanjutkan lagi pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dan dilanjutkan oleh kita ya, umat Islam pada zaman ini. Kemudian bagaimana sih Islam bisa tersebar? Caranya seperti apa? Yang pertama yang perlu kita bahas atau yang perlu kita ketahui adalah Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan umat Islam adalah umat yang terbaik, umatan wasato, yang menyebarkan dakwah tauhid atau mengesahkan Allah. Ini mohon maaf, fontnya berubah ya di komputer sini. Kalau saya bacakan di surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian bagaimana caranya Islam itu bisa tersebar? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mendakwahi para raja dan penguasa. Yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga dengan perdagangan. Yang keempat dengan penaklukan. Oke, kita bahas dari yang pertama. Dakwah para raja dan penguasa. Dakwah para penguasa dan raja ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus sahabat-sahabatnya untuk mendakwahi para raja dan penguasa-penguasa ini agar mereka masuk ke dalam Islam. Yang pertama adalah yang didakwahi adalah Raja Habasyah yang bernama Najasyi. Rasulullah mengutus Utsman bin Mas'un dan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian hasilnya adalah Raja Najasyi menerima dengan baik. Yang kedua, penguasa Mesir yang bernama Muqawqis didakwahi oleh Hatib bin Abi Baltah. Kemudian Muqawqis memberikan banyak hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak diketahui apakah Muqawqis ini menerima atau masuk Islam atau tidak. Yang ketiga adalah penguasa Bahrain, namanya Munzir bin Sawi. Ini yang mendakwahinya adalah A'la al-Hazrami. Hasilnya beliau menerima dakwah Rasulullah tersebut. Yang keempat, penguasa Yaman, Haris al-Himyari, didakwahi oleh Muhajir bin Umayyah, dan alhamdulillah beliau menerima ajaran Islam. Yang kelima, penguasa Yamamah, Hauzan bin Ali namanya, didakwahi oleh Sulaid bin Amr al-Amiri, dan penguasa Yaman ini atau Hauzan menerima dakwah Rasulullah. Yang keenam, penguasa Romawi yang bernama Heraklius, didakwahi oleh Dihyah bin Khalifah al-Kilbi. Penguasa Romawi ini sebetulnya dia menerima dakwah, namun beliau takut akan kehilangan kekuasaannya. Maka penguasa Heraklius ini menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, penguasa Ghassassiniyah, namanya Haris bin Abi Syamr, didakwahi oleh Suja
bin Wahab. Apa yang dilakukan? Haris bin Abi Syamr ini malah membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedelapan adalah penguasa Persia bernama Kisra, yang mendakwainya Abdullah bin Huzafah al-Sahami. Apa yang dilakukan oleh Kisra? Kisra merobek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantang kaum muslimin. Ini dakwah kepada para raja ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Islam itu tersebar dengan ilmu pengetahuan. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan Islam juga mewajibkan umatnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Ini yang bertolak belakang dengan agama-agama yang lain pada masa itu, yang justru banyak yang melarang, khususnya Kristen gitu ya, itu yang banyak yang melarang penganutnya untuk belajar, hingga Eropa pada masa itu mengalami kegelapan. Maksudnya kegelapan ini adalah masa kebodohan. Dan yang ketiga adalah banyaknya majelis ilmu. Banyaknya majelis ilmu maksudnya adalah banyak masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Bahkan ada beberapa yang akhirnya menjadi universitas yang sangat terkenal. Salah satunya yang pertama adalah Masjid Al-Umawi di Damaskus. Yang kedua Masjid Amr bin As di Mesir, di Fustat. Yang ketiga Masjid Al-Azhar Mesir. Ini kalian sudah banyak yang tahu insya Allah ya. Dan ini menjadi salah satu universitas yang sangat terkenal di dunia. Dan yang keempat adalah Masjid Cordoba. Ini di Andalusia. Andalusia itu sekarang wilayah Spanyol. Kemudian yang selanjutnya, selain banyaknya majelis ilmu juga banyaknya pembangunan perpustakaan besar. Ada beberapa perpustakaan besar pada masa itu, yaitu yang pertama adalah Baitul Hikmah, ada yang menyebutnya Darul Hikmah, ini ada di Baghdad, dibangun pada masa Harun ar-Rasyid atau Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua Ghizanah Bani Umayyah, ini ada di Andalusia atau Spanyol sekarang. Dan yang ketiga Darul Ilmi Al-Amiriyah di Tripoli, Libya. Dan yang keempat ada Darul Hikmah di Kairouan. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Sejak zaman dulu bangsa Arab adalah bangsa pedagang, dan mereka itu menggantungkan perekonomian mereka dengan berdagang. Jadi bangsa Quraisy yang Islam itu muncul awalnya di situ, itu mereka udah terbiasa bepergian untuk berdagang dari satu negara ke negara yang lain. Bahkan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Quraisy ayat 1 sampai 2. Insyaallah kalian sudah hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Jadi bangsa Quraisy itu melakukan rihlah ya, ketika syita dan shaif. Maksudnya adalah melakukan perdagangan di musim syita dan musim shaif, yaitu musim panas dan musim dingin. Kemudian pertanyaan pertama, nih kalian harus jawab nanti ya. Kalian harus jawab pertanyaan ini. Silakan cari jawabannya, cari di jawabannya lah ya. Entah dimanapun insya Allah kalian akan dapat jawaban ini. Apa ya? Pertanyaannya adalah apa peran penting pedagang dalam penyebaran Islam dan bagaimana itu bisa terjadi? Silahkan dijawab. Nanti link untuk menjawabnya ada di deskripsi ya. Silahkan dicek di situ. Dan yang keempat adalah penaklukan. Perluasan wilayah Islam ini atau penaklukan ini dimulai pada masa Khalifah Ar-Rasyidin atau Khalifah yang keempat, yaitu Abu Bakar.
Umar, Utsman, dan Ali. Dan berlanjut hingga ke dinasti Utsmaniyah. Sampai pada masa itu, pada dinasti Utsmaniyah ini, Islam itu menguasai 2/3 dunia. Bayangkan, 2/3 dunia itu sampai ada dalam genggaman umat Islam. Dan selain itu, dalam Islam penaklukan itu dikenal dengan istilah al-fathu atau pembukaan, membuka. Maksudnya adalah membuka wilayah baru. Maksudnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, kalau tadi pertanyaan pertama itu berkaitan dengan perdagangan, pertanyaan kedua yang harus kalian cari jawabannya adalah apa yang membedakan antara penaklukan yang dilakukan oleh Islam dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lainnya. Jadi pertanyaan adalah apa yang membedakan antara penaklukan yang dilakukan oleh Islam dengan yang lainnya. Maksudnya yang lainnya ini adalah dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Oke, sudah 2 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Dan yang terakhir, ya, pertanyaan terakhir, ini ada 3 pertanyaan berarti yang harus kalian jawab. Yang pertama tadi berkaitan dengan perdagangan, yang kedua berkaitan dengan penaklukan, dan yang terakhir adalah pertanyaannya adalah sebagai pelajar muslim ya, kalian sebagai pelajar muslim, apa yang bisa kamu lakukan untuk kemajuan dakwah dan kejayaan Islam? Kayak apa yang bisa kamu lakukan untuk kemajuan dakwah dan kejayaan Islam? Ya, apa ya? Kalian sebagai pelajar muslim, peran apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu berikan untuk kemajuan dakwah Islam? Ini saja. Silahkan nanti link untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada di kolom ya, ada di bawah ya, di deskripsi video ini. Silahkan diklik, kemudian dicari jawabannya, tuliskan di situ dan di submit. Oke, ayuhat tolabah, mungkin ini yang bisa Ustaz berikan untuk hari ini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, apalagi tadi kesalahan tulisan, maksudnya ini adalah kesalahan teknis di komputer yang ternyata komputernya belum di input font Arabic font gitu ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.